Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17. Bersama saya Alfat Rizky dan pemirsa tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, metode kurikulum merdeka banyak mendapat respon positif dari masyarakat. Untuk itu Komisi 10 DPR RI berharap kurikulum merdeka dapat dilanjutkan oleh pemerintah yang baru agar perubahan dan perkembangan ke arah yang lebih baik dapat tetap berjalan. Anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Hugo Pereira menyoroti pentingnya kurikulum merdeka agar terus berjalan secara berkelanjutan. Ia menilai metode kurikulum merdeka yang sudah berjalan sudah banyak memberikan dampak positif bagi pelajar maupun guru. Dalam rapat kerja Komisi 10 dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim, Andreas menuturkan, pendidikan tidak lepas dari komponen siswa, guru, serta metode pendidikan yang diintegrasikan melalui kurikulum. Menurutnya, kurikulum Merdeka Belajar dalam perjalanannya memiliki banyak evaluasi. Ia melihat sudah banyak komponen yang berubah dan berkembang, termasuk penyerapan guru honorer menjadi P3K. Kalau kita bicara soal pendidikan ya, artinya hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan itu terutama menyangkut komponen siswa, komponen guru, dan metode pendidikan, yaitu kurikulum. Tidak mungkin ada pendidikan kalau tidak ada siswa, tidak mungkin ada pendidikan kalau tidak ada guru, dan pendidikan itu membutuhkan metode yang digunakan, ditunjang oleh infrastruktur pendidikan yaitu bangunan sekolah dan yang lain-lain. Nah, baru jadilah suatu sistem pendidikan. Lebih lanjut, Andreas mengaku banyak mendapatkan respon positif dari masyarakat terkait metode pendidikan Merdeka Belajar. Oleh karena itu, ia berharap kurikulum Merdeka Belajar nantinya dapat dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru. Fitian dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Bali merupakan tujuan destinasi utama Indonesia yang dikenal oleh dunia dan memiliki nilai tawar yang menjanjikan bagi pendapatan negara. Oleh karena itu, Komisi 5 DPR RI menekankan pentingnya penanganan abrasi kawasan pantai Bali guna menjaga ekosistem pesisir, terumbu karang, dan biota laut. Komisi 5 DPR RI menekankan pentingnya penanganan abrasi kawasan pantai Bali guna menjaga ekosistem pesisir, terumbu karang, dan biota laut. Dalam kunjungan kerja Komisi 5 ke Provinsi Bali, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mengatakan penyusutan kawasan pantai Bali diakibatkan abrasi. Hal ini sangat memprihatinkan dan membahayakan keselamatan para wisatawan serta warga sekitar. Untuk itu, pemerintah Provinsi Bali dan kementerian terkait harus bertindak cepat dalam memberikan solusi yang efektif. Ada beberapa kawasan di Pulau Bali ini terjadi penyusutan pulaunya karena kena abrasi itu sampai hampir 20-30 meter per tahun. Ya, jadi ini sangat berbahaya sekali tentunya untuk Pulau Bali yang begini kecil. Ya, Pulau Bali yang kecil dan indah ini kalau tidak diamankan pantainya, tentu ini sangat berbahaya. Oleh karenanya kami tentu sepulang dari sini mendorong pemerintah ya, baik pemerintah daerah Provinsi Bali maupun dari kementerian terkait untuk memperhatikan serius soal abrasi di Pulau Bali ini. Lebih lanjut, Lazarus mengingatkan, Bali merupakan tujuan destinasi wisata utama Indonesia yang dikenal dunia dan memiliki nilai tawar yang menjanjikan bagi pendapatan negara. Lazarus mendesak tanggung jawab dan komitmen dari seluruh pihak untuk menjaga keberlangsungan pariwisata serta kelestarian lingkungan. Dari Bali, Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Pemerintah akan menggelar sidang isbat penetapan awal Ramadan pada tanggal 10 Maret 2024. Komisi 8 DPR RI berharap masyarakat Indonesia tetap dapat menjalankan bulan Ramadan tahun ini dengan khusyuk dan damai di samping segala perbedaan yang ada. Terkait dengan penetapan awal Ramadan 1445 Hijriah di bulan Maret 2024, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sazili menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam atau Ditjen Bimas Islam akan menggelar sidang isbat penetapan awal Ramadan pada 10 Maret 2024. Dengan seluruh keberagaman yang ada di Indonesia, Aceh Hasan mendorong agar awal bulan Ramadan dapat ditetapkan pada tanggal yang sama.
tentu kita menunggu ya dari hasil sidang isbat tersebut ya, dan tentu harapan kami ya 1 Ramadan bisa dilaksanakan secara bersamaan ya, walaupun tentu kita kembalikan kepada masing-masing organisasi Islam di dalam penetapan 1 Ramadan tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid menambahkan, dengan adanya indikasi perbedaan penetapan awal bulan Ramadan, kebersamaan dalam perayaan Idul Fitri nanti menjadi momentum yang bernilai. Ada indikasi perbedaan di awal bulan Ramadan. Ada yang dari Muhammadiyah dan bulan tanggal 11, mungkin dari pihak NU tanggal 12 ya. Dan ini kami harapkan saling menghormati ya, dan juga terkait dengan kami mengharapkan nanti dalam bulan Idul Fitri ya, tapi kami berharap nanti Idul Fitri itu ada kebersamaan ya. Dari Senayan, Jakarta, Ferdian dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Harga rata-rata beras nasional di tingkat pedagang eceran terus meningkat. DPR RI telah mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai fenomena kenaikan beras. Dan pemirsa, informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, saat ini masyarakat menghadapi tekanan yang lebih berat akibat kenaikan sejumlah harga bahan pokok. Salah satunya adalah kenaikan harga beras yang terjadi sepekan terakhir, pemirsa. DPR terus mengingatkan pemerintah untuk melakukan operasi pasar dalam mengatasi kenaikan harga. Lalu, apa saja tanggapan DPR mengenai kenaikan sejumlah harga bahan pokok ini? Saksikan informasi selengkapnya dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Dikutip dari data Badan Pangan Nasional atau Bappenas, harga beras medium terus naik sejak awal 2024. Di minggu ketiga Februari 2024, beras premium menyentuh Rp15.110 per kilogram. Pada Januari 2024, terus naik hingga menyentuh harga Rp16.230 per kilogram. Sedangkan BPS mencatat rata-rata harga beras medium di akhir Januari 2024 sebesar Rp13.310 per kilogram. Kemudian, pada minggu ketiga Februari 2024 atau pekan lalu, melesat naik mencapai Rp14.380 per kilogram atau naik 2,92% dibandingkan Januari 2024. Hingga Februari 2024, tren kenaikan harga beras tercatat sudah berjalan hampir setengah tahun. DPR RI telah mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai fenomena kenaikan beras. Pasalnya, ada kejanggalan dalam kenaikan harga beras. Dengan ketersediaan yang memadai, seharusnya kenaikan harga beras dapat dikendalikan. Tak heran, banyak pihak menduga
kenaikan harga beras ditenggarai oleh permainan oknum mafia yang dominan menguasai hulu hingga hilir. Tapi ketika impor juga udah dilakukan dan panen sebenarnya juga berjalan dengan baik karena nyaris tidak ada gangguan sebenarnya. Walaupun di Tenggarai ada El Nino tetapi panen di tingkatan petani itu juga tidak menemui kegagalan. Maka menurut saya kenaikan harga beras ini menjadi tanda tanya besar. Apakah ada pihak-pihak yang mengambil untung dari harga beras yang naik ini? Karena apa ya? Karena memang kartel beras itu ada. Penguasaan dari hulu ke hilir di tangan kartel itu kan sudah luar biasa dan itu banyak. Saat ini masyarakat menghadapi tekanan yang lebih berat seiring kenaikan harga sejumlah bahan pokok. Selain beras, harga minyak goreng, cabai merah, gula pasir, dan telur ayam juga ikut merangkak naik. Kelangkaan beras dan harganya yang terus merangkak naik membuat pemerintah harus mengambil solusi impor. DPR RI menegaskan, impor hanya boleh dilakukan di luar musim panen agar tidak merugikan petani. Kalau urusan kelangkaan beras, selama produksi dalam negeri kita tidak memadai, apalagi ada El Nino, gejala El Nino yang memang terbukti betul-betul mempengaruhi masa tanam kita termasuk masa panen kita, pasti tidak bisa diatasi. Ya, cara satu-satunya kalau produksi kita kurang itu pasti harus impor. Nggak mungkin kita membiarkan rakyat kita mengalami kekurangan pangan, nggak mungkin. Tetapi kita sarankan supaya impornya diatur tidak pada saat musim panen. Dalam hal ini, pemerintah seharusnya bisa menghentikan kenaikan harga beras yang kerap kali terjadi jelang Ramadan dan Idul Fitri. Strategi pertanian, distribusi, serta data yang masih serampangan harus segera diperbaiki. Kan beberapa kawan sempat ngecek ya di toko-toko, ngecek toko-toko besar itu sempat nggak ada gitu loh. Ya dengan harga sudah tinggi, barang juga nggak ada. Nah ini kan mengkhawatirkan, apalagi ini sebentar lagi kita ketemu dengan bulan Ramadan, kemudian Idul Fitri. Itu yang saya ingatkan kepada pemerintah, saya minta jaminan soal ketersediaan ya bahan pokoknya ini, beras dan juga harganya yang harus terjangkau oleh masyarakat gitu. Agar masyarakat kecil tidak semakin menderita akibat tingginya harga bahan pokok, DPR RI mendesak pemerintah gencar melakukan operasi pasar, menindak tegas oknum mafia pangan, dan memberikan bantuan sosial. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Persiapan dan pembangunan venue untuk PON 21 tahun 2024 yang akan dilakukan di Aceh dan Sumatera Utara pada 8 sampai 20 September 2024 terus dilakukan. Pemerintah menargetkan pencapaian 5 sukses PON 21, yaitu sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses pelaporan administrasi, sukses ekonomi rakyat, dan juga sukses pemberdayaan sarana dan prasarana PON. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17, pemirsa, untuk mensukseskan pemberdayaan sarana dan prasarana, anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan
Pemerintah perlu memberikan prioritas terhadap venue pasca PON dengan penyelenggarakan event nasional maupun internasional. Dan pemirsa, selengkapnya berikut wawancara rekan kami Umam Hidayat dari Komisi 10 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, dapat Anda ketahui bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan persiapan dan juga pembangunan venue untuk Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 yang akan dilaksanakan di Aceh dan juga Sumatera Utara pada tanggal 8 hingga 20 September 2024. Dan pemirsa dapat Anda ketahui juga bahwa pemerintah saat ini telah mencanangkan 5 sukses terkait dengan PON ke-21 ini, yakni yang pertama sukses penyelenggaraan, yang kedua sukses prestasi, lalu sukses pelaporan administrasi dan juga sukses ekonomi rakyat, dan yang terakhir sukses pemberdayaan sarana dan juga prasarana. Dan bisa terkait 5 sukses tersebut pada poin 5 yakni sukses pemberdayaan sarana dan prasarana, salah satu anggota Komisi 10 DPR RI Bapak Andreas Hugo Pareira dari fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 1 memberikan pernyataan terkait hal tersebut. Berikut pernyataannya. Kemudian hal yang berikut berkaitan dengan, saya ingin lihat dulu soal venue-venue olahraga PON, Pak. Nah, tadi Pak Ketua sudah sampaikan bahwa ya kita membangun seperti di terakhir. Kita akan membangun untuk PON yang akan datang di Sumatera Utara dan Aceh. Tapi yang terjadi ya misalnya yang di Papua terakhir, PON terakhir, kan itu dengan anggaran biaya yang cukup besar, atau bukan cukup besar, sangat besar gitu. Tapi memang sukses pelaksanaan. Nah setelah pelaksanaan itu, apakah masih adakah tindakan atau ya hal yang berkaitan dengan urusan prestasi olahraga yang dimana ya Kementerian Pemuda dan Olahraga terlibat untuk ya mengikuti perkembangan olahraga dengan begitu banyaknya dan begitu besarnya biaya dan venue yang sudah kita bangun gitu. Jadi jangan sampai setelah PON pelaksanaan kemudian selesai juga gitu. Kemudian itu menjadi barang rongsokan yang tidak terpakai atau tidak terawat gitu. Nah ini kan ya saya kira sudah kejadian sebelumnya yang di Papua dan yang ke depan ini harus ada antisipasi kebijakan dari ya pusat, sehingga dengan demikian venue-venue yang sudah dibangun kita pun melakukan kegiatan-kegiatan misalnya event-event olahraga nasional atau internasional yang cukup besar, tidak hanya terpusat di Jawa tapi juga bisa ke Papua sana gitu, atau nanti ke depan bisa juga ke Sumatera, sehingga dengan demikian ini memang terbagi merata ke di seluruh Indonesia ini. Ini ide pemikiran yang saya kira dari sekarang perlu kita antisipasi, di samping yang sekarang yang kita harus persiapkan untuk Sumatera dan yang ke depan ini untuk di Medan dan di Aceh nanti. Baik, pemirsa, itu tadi pernyataan dari salah satu anggota Komisi 10 DPR RI, Bapak Andreas Hugo Pareira, dan ia berharap bahwa sarana-prasarana yang telah dibangun pasca PON tidak dibiarkan terbengkalai seperti sebelumnya, dan ia meminta kepada pemerintah khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan kebijakan untuk tetap menggunakan sarana-prasarana pasca PON untuk event nasional maupun internasional. Demikian pemirsa yang dapat saya laporkan, saya Umam Hidayat kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami
menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. In talks on the sidelines of the 14th APA meeting, the Committee for Interparliamentary Cooperation of the House discussed bilateral diplomatic and interparliamentary relations with the Azerbaijan Parliament. Don't forget to watch House News only on TVR Parliament. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 17 dan pemirsa kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Vincent Aldi. Silakan Aldi. Ya, terima kasih rekan Alfat dan apa kabar pemirsa, kembali lagi dalam segmen media online bersama saya Vincent Aldi. Dan kita menuju berita yang pertama pemirsa. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu DPR RI menilai UMKM sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. Pemirsa dapat saksikan di layar kaca Anda pemirsa beberapa media yang menyoroti mengenai anggota DPR RI Novita Wijayanti menilai kehadiran para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disampaikan saat peringatan Hari Pers 2024 UMKM Fest Wartawan Peduli UMKM di Gedung DPR RI pada Selasa 5 Maret 2024. Dan UMKM Fest ini menjadi wadah yang tepat bagi berbagai aktivitas kemasyarakatan yang positif dan produktif serta sebagai salah satu upaya dalam mendorong eksistensi para pelaku UMKM di tanah air. Dan keberadaan UMKM di tanah air harus terus diperhatikan dengan terus meningkatkan kualitas yang berdaya saing terlebih di tengah perkembangan era digitalisasi saat ini. Dan kita menuju ke berita selanjutnya pemirsa yang menjadi headline di media online yaitu Indonesia harus jadi pelopor perlindungan hak anak dan perempuan di Palestina. Pemirsa dapat saksikan kembali pemirsa di layar kaca Anda beberapa media di Indonesia yang menyoroti mengenai krisis kemanusiaan di Palestina yang belum menemui titik terang. Masih menjadi sorotan utama oleh negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dan berbagai upaya diplomasi terus ditempuh melalui forum-forum internasional dan salah satunya konferensi ke-18 Parlemen OKI atau Parliamentary Union of OIC Countries. Di forum rapat Komisi Hak Asasi Manusia dan Perempuan, anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Faton Subki Badawi, menilai perlu adanya langkah nyata dalam memberikan perlindungan hak hidup untuk anak-anak dan perempuan di Palestina, termasuk pemenuhan hak atas air bersih hingga pendidikan. Dan forum diplomasi antar parlemen diharapkan dapat melahirkan resolusi yang mendesak untuk dihentikannya kejahatan perang di Palestina, serta mendukung perdamaian dunia pada lingkup yang lebih luas. Dan itu tadi pemirsa headline di media online pada hari ini, yaitu DPR RI yang menilai UMKM sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional, serta Indonesia harus jadi pelopor perlindungan hak anak dan perempuan di Palestina. Sekian dari saya, kembali ke rekan Alfat. Baik, terima kasih rekan Vincent yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.